Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar di pelajaran 9 yang berjudul Ayo berinfak dan bersedekah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan doa. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Baik, marilah kita mulai pelajarannya ya. Baik, marilah kita pelajari pembelajaran yang ke-9, ayo berinfak dan bersedekah. Pertama, kita masuk di materi yang A ya, yaitu memahami makna berinfak dan bersedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang ataupun barang ya. Infak ataupun sedekah tidak ada nisab atau tidak ada ketentuan batas minimal ya. Oleh karena itu, infak ataupun sedekah boleh dilakukan oleh orang yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah di saat lapang ataupun sempit. Untuk lebih paham maknanya, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah. Untuk infak diambil dari akar kata bahasa Arab nafaqah yang artinya keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian ini juga didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Shadaqallahul adzim. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Tolak ayat yang ke-7 ya. Jadi, infak diartikan mengeluarkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan jangan takut berkurang ya. Bahkan Allah berjanji akan menggantinya. Seperti firman Allah dalam surat As-Saba ayat yang ke-39. Mari dibaca lagi bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, sudah jelas ya tentang infak. Sekarang kita masuk untuk pengertian dari sedekah ya. Nah, sedekah berasal dari akar kata sodaqah yang artinya sesuatu yang benar atau jujur ya. Lalu definisi sedekah yang lebih luas adalah suatu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebajikan yang hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan kebaikan yang lainnya.
Misalkan hanya berupa senyuman, itu sudah termasuk sedekah ya. Ataupun ketika ada suatu pembangunan masjid atau tempat ibadah, kita masih belum memiliki uang, maka kita bisa bersedekah tenaga, kita membantu untuk membangun masjid tersebut ya. Infak dan sedekah ini adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah. Berinfak dan sedekah adalah perbuatan yang sunnah ya, atau dianjurkan. Berinfak dan sedekah harus dilaksanakan dengan tulus atau ikhlas ya, karena Allah. Bagi orang yang diberi, hendaknya digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, agar lebih jelas tentang perbedaan infak dan sedekah, berikut ini akan saya utarakan perbedaan inti dari infak dan sedekah ya. Jika infak itu mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi ya, yaitu khususnya harta atau benda. Nah, intinya adalah harta atau benda ya untuk infak. Sedangkan sedekah itu lebih luas ya. Sedekah lebih luas dari infak, yaitu bisa pemberian berupa barang atau jasa yang bersifat materi maupun non materi. Contoh yang non materi yaitu memberikan jasa, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, senyuman, motivasi, dan sebagainya yang bukan berupa materi ya. Nah, itu ya inti perbedaan dari infak dan sedekah. Nah, dari sedekah dan infak itu pasti ada hikmah yang besar di balik perintah Allah itu ya. Mari kita pelajari apa sih hikmah berinfak dan bersedekah. Yang pertama, orang yang bersedekah akan dimudahkan oleh Allah dalam usahanya untuk mencari rezeki ya. Yang kedua, bersedekah adalah sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Yang ketiga, Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Yang keempat, Allah akan memperhatikan dan menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya begitu saja ya. Yang kelima, malaikat akan mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. 6. Hati orang yang berinfak dan bersedekah akan menjadi tenang, tentram, dan jauh dari kegelisahan. Yang ketujuh, orang yang berinfak dan bersedekah akan mendapat pahala dari Allah pasti ya, selama sedekah ikhlas karena Allah ya. Yang kedelapan, sedekah dapat memelihara persatuan dan persaudaraan sesama umat manusia. Yang kesembilan, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dari dosanya ya. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang tersembunyi dari sedekah dan infak yang pastinya itu sangat besar manfaatnya bagi kita sendiri ya, bagi orang yang berinfak dan bersedekah. Nah, adapun peringatan dari Allah kepada orang yang enggan atau tidak mau bersedekah atau membelanjakan hartanya di jalan Allah ya, maka Allah mengancamnya dengan azab yang pedih yang sangat menyeramkan di dunia maupun di akhirat ya. Naudzubillah min zalik. Di dunia Allah tidak akan memberikan keberkahan pada hartanya dan di akhirat kelak dia akan masuk neraka. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 180, mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Ali Imran ayat 180 ya. Nah, jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang bakhil atau pelit ya tentang harta kita, karena semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain sedekah dan infak, ada juga beberapa istilah dalam Islam yang itu juga berupa memberikan sesuatu kepada orang lain, namun beda pengertian ya. Di antaranya adalah hibah. Hibah adalah pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Lalu ada yang selanjutnya yaitu wakaf. Wakaf adalah pemberian harta yang kekal zatnya untuk kepentingan ibadah atau kemasyarakatan.
Semisal wakaf tanah ya. Jadi tanah itu adalah kekal zatnya, tidak bisa berubah. Yang selanjutnya fidyah. Fidyah adalah pemberian yang wajib diberikan kepada seseorang karena dia tidak dapat melaksanakan kewajiban yang syar'i. Selanjutnya adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan kepada seseorang yang lain ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah yang kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.